What's up guys? Welcome back to Let's Talk About Tech. This is the second episode. Seperti biasa, I'm your host Kenichi. And I'm Hansan. Di episode kali ini kita akan ngomong lebih banyak untuk para gamers ya. Kita bakal ngomong tentang Nvidia RTX 30 series. Jadi mencakup 3070, 3080, dan 3090. Dan juga kita akan ngomong tentang next gen game console seperti PS5 dan Xbox Series X, Series S. Oke, jadi langsung aja kita mulai. 1 bulan yang lalu, Nvidia baru announce Nvidia RTX 30 series. Nah, September 17 yang lalu keluar Nvidia RTX 3080. Dan barusan beberapa hari yang lalu keluar RTX 3090. Oktober mendatang akan datang 3070. Waduh. Ini kalau lihat dari spesifikasinya sih mantep-mantep ya, dengan Nvidia architecture yang baru, Ampere. Wah, lu ada lihat spesifikasinya nggak sih? Gue udah lihat sih. Gue sempat cari-cari juga kan spesifikasinya kayak ini kan dia secara dikeluarinnya kan mirip-mirip tuh. Maksudnya waktunya kan nggak gitu jauh ya, berdekatan kan. Iya. Range kurang lebih kayak 1 bulanan gitu kan. Terus gue jadi penasaran nih, sebenarnya tuh Bianas kan apa sih membuat dia itu berani untuk mengeluarkan 3 produk terbaru, dan itu rentangnya dikit-dikit nih, 3070, 80, dan 90 gitu kan ya. Yang kalau yang gue lihat sih memang secara overall 3070 dia yang lebih ini ya, yang lebih jatuhnya levelnya paling bawah, yang paling affordable, and then 3080 terus 3090 yang paling premiumnya gitu kan. Jadi basically 3070 itu placed itu untuk compete with their lineup yang Nvidia GeForce RTX 2070. Tapi dengan harga $100 lebih murah USD, $100 lebih murah. Jadi harganya di 499 iya, kalau salah starting price-nya kan. Yang ini $499. Nah, untuk lineup 30 series kali ini pakai architecture dari Nvidia namanya Ampere. Nah, ini cores-nya ya. Gua ngomong cores-nya dulu. CUDA cores-nya dari 3070 dulu ada 5888, RTX 3080 8704, RTX 3090 ada 10496. Ini step up-nya tinggi banget loh. Kita bayangin aja nih ya, RTX 2070 CUDA cores-nya itu dari 2300 naik langsung ke RTX 3070 itu melonjak 3000-an lebih, 3500. Ini udah kayak 2 kali lipatnya ya. Iya, 2 kali lipatnya. Dan ini untuk boost clock-nya sendiri naik dari 1,62 ke 1,73. Dan dia untuk yang RTX 3080 dan 3090 itu naik dari memorinya dari GDDR6 ke GDDR6X. Basically itu berarti memori yang ada di graphics card juga lebih, bandwidth-nya lebih gede. Jadi dari sebelumnya 16 GB per second, sekarang naik ke 28. Bandwidth-nya dari 770 GB per second sekarang naik ke 1 terabyte. 1 terabyte per second. Wah, gila sih. itu kalau buat gamers sih ini banget ya, maksudnya mereka akan merasakan beda banget ya kalau untuk si. Iya. Bukan cuma gamer sebenarnya ini. Sebenarnya untuk yang creators, buat yang 3D modelers gitu ya. Harusnya ini beneficial banget sih, apalagi dengan Ampere architecture begini. Kalau misalnya nonton announcement dari Nvidia, mereka ada bilang bahwa emang yang 30 series ini mereka improve untuk banyak hal dari segi lighting. Jadi ray tracing-nya pun di-improve ke generation 2. Nah, iya ray tracing gitu ya. Buat render ya, buat rendering.
kalau misalnya lu kayak lu bisa main game for example, and then buat nanti rendering videonya itu dia bisa jadi lebih cepat gitu ya. Bukan cuma lebih cepat, jadi dari segi rendering sendiri dia punya power emang lebih improved. Tapi enough about 3080, 3070. We have to talk about the elephant in the room, RTX 3090. Ini mereka sendiri malah ngomongnya BF GPU. Ini benar-benar saingan untuk produk mereka sendiri, Nvidia Titan RTX, dengan harga bedanya $1,000 lebih murah. Jadi dia mau bikin seperti Titan class performance, tetapi dia dibikin lebih affordable. Affordable-nya ya buat beberapa orang, kayak segmen tertentu aja kan. Kayak lu mau nggak sih buang duit untuk, bisa dibilang mungkin lebih ke graphic card kan. 1.499 starting price-nya. Itu di US loh. $1.500 itu kalau sampai di Indo dengan pajak segala macam, itu gue pernah baca bisa sampai 25 sampai 30 juta range-nya loh. Itu 25-30 juta memang lu bisa dapet mungkin secara performance, secara experience lu akan naik banget karena lu bisa 8K gaming. 8K loh, 8K at 60 frames per second. 8K at 60 frames per second. It's not an easy feat loh, bener-bener wah gila sih. Gue nonton Marques Brownlee ngomong tentang ini, wah, gue ngiler dan sih. Dan dia juga ada coba mainin itunya kan, pakai 8K gaming. Kan? Iya, pakai 8K gaming. Dan itu gila banget sih, maksudnya untuk satu produk di mana dia 20-30 juta untuk membuat lo experience gamingnya naik ke 8K dan dengan harga yang ya itu yang gue bilang mungkin nggak semuanya bisa masuk sih. Mungkin itu juga buat perkenalan untuk Titan kelasnya itu, karena mungkin kalau yang Titan berapa tadi, jadi dia 2.500 lebih ya. Kalau untuk Titan RTX itu, Titan RTX itu di $2.500. Iya, 2.500. Bisa kebayang gak itu harganya? Wow. Oh, tapi untuk RTX 3080 dan 3090 itu mereka kali ini PCIe slotnya beda. Jadi mereka pakai PCIe 12-pin connector dengan mereka kasih adapter untuk yang 2 8-pin. Jadi kalau misalnya untuk yang biasa sangat memperhatikan banget nih ya untuk penampilan dari build up PC-nya itu 12-pin adapter itu bakal sangat mengganggu banget. Karena dari yang gue lihat dari images dari reviewers sangat mengganggu sih, karena mengganggu dari segi penampilan. Sayangnya di situ. Tapi untungnya kedepannya pasti ada 12-pin connector, PCIe connector. Itu sebenarnya lebih fokusnya kemana sih kalau lu punya misalnya nih lu satu produk bisa keluarin sampai 12 pin connector, itu sebetulnya fungsinya untuk apa sih? Kan kalau misalnya ini buat yang siapa tahu kan, maksudnya kan untuk yang dengerin podcast ini pengen coba tahu juga nih gitu kan, sebenarnya ini gue buang duit banyak itu untuk apa sih sebetulnya, apa yang membuat dia ini juga bisa menarik banget gitu loh. Jadi basically untuk kenapa bukan buang duit lah ya, kenapa spend this much money on a graphic card itu karena raw processing powernya. Jadi for example untuk yang RTX 3090, kenapa ini perbedaan dari 3090 ke 3080 dari untuk GDDR6X memory-nya. 3080 punya 8GB, only 8GB ya. Untuk 3090 a jump up dari 8GB begitu ke 24GB. Iya, untuk itu ya, VRAM-nya dia pakai 24GB. Jadi basically untuk graphic intense game yang kayak bakal store banyak elements, banyak texture and all that, itu having a bigger GDDR memory basically means that everything loads up faster. Jadi misalnya kalau
untuk elemen-elemen kayak rocks, grass yang di game, detailnya ada dan dia bakal load up lebih cepat. Apalagi dengan di zaman sekarang banyak gaming itu open world game. Gak cuma di satu ruangan atau di satu tempat, tapi mereka kan harus load up a whole lot of area. Nah, RAM ini bergunanya di situ. Ya sih, kayak banyak game-game juga yang ya itu yang open world, terus kayak kalau misalnya game-game racing kan juga mereka itu untuk grafiknya. Iya. Dan jadi basically powernya sih, emang powernya kayak gue bilang Nvidia CUDA cores-nya itu benar-benar udah generational leap kayak Jensen bilang, generation leap. Tapi sayangnya untuk yang RTX 30 series ini sendiri, mereka power consumption pun juga tinggi. Ini for example sistem powernya dari Titan RTX ya, kita bandingin Titan RTX sama RTX 2080 Ti, itu mereka cuma perlu 650 watt. Untuk exist orang-orang yang udah punya gini ya, bukan cuma harus upgrade ke, misalnya mereka mau upgrade ke GeForce RTX 3090, mereka bukan cuma upgrade CPU doang, harus upgrade power supply-nya juga. Power supply-nya itu jump up ke 750 watts baru bisa power ini. Jadi memang butuh ininya banyak banget. Iya, banyak banget. Benar-benar nggak pure cuman si ininya. Cuma untuk beberapa orang harusnya kalau udah beli ini berarti consideration-nya udah sampai sana kan. Mereka sudah mempertimbangkan banyak hal. Memang, tetapi ya itu balik lagi kan pasarnya adalah untuk yang lebih pengen fokusnya lebih ke sana, jadi kayak udah gue udah siapin bla 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 bla, entah nggak cuma budget tetapi secara preparation ke depannya. Oke. Selain itu, kita tarik balik deh ke masa-masa kita di Singapura main FIFA ya. Hanya itu yang dilakukan ya untuk install keluar. Kita bakal ngomong tentang Xbox next gen console kayak Xbox Series X, Xbox Series S sama PS5. Menurut lu gimana? Dimana sebenarnya kalau mau dibedain, Kenichi ini tuh sebenarnya lebih tim Xbox. Lu Xbox. Lu dulu even kayaknya lu dari awal beli pun dari Xbox sampai yang terakhir itu seriesnya mana ya? Yang dulu kita main itu ya? Kita main pakai Xbox One. Sebenarnya ya. Gini sih, gue lebih dulu switch dari PS. I play with my friends pakai PS3. Jadi dari PS3, then when I moved out, I bought an Xbox One. Karena gue rasa emang Xbox One waktu itu karena gue pemain FIFA ya, gue dari sisi pemain FIFA, Xbox dulu lebih made for FIFA itu lebih made for Xbox. Gue kadang nggak gitu ngerasa banyak bedanya loh. Jadi gue gini, kalau gue kan dari dulu itu memang mainnya itu PS. Gue sebenarnya gue dari PS2, 3 gue nggak gitu main. Jadi pas orang main PS3 gue main PS2, habis itu gue jump ke PS4 gitu kan. Makanya tapi gue ngerasa itu udah bagus banget pas pertama kali gue main sama lu Xbox. Gue tidak ngerasa ada banyak beda sebetulnya, tetapi gue nggak tahu nih apa sebenarnya benar-benar beda. Kalau gue ngerasa beda cuma lebih di konsol controllernya aja. Controllernya kan berbeda kan untuk gue feeling megangnya segala macam. Tetapi sebenarnya emang secara grafik pun sebenarnya sama kan, secara mereka punya spek dan output untuk ininya. Basically kurang lebih untuk Xbox One sama PS4 kurang lebih aja. Cuma ya basically juga next gen console juga kurang lebih sih, karena next gen console nih ya kita ngomong ya, untuk yang Xbox Series X dengan PS5 itu bisa 4K up to 120 frames per second. Enggak, tapi pasti di limit ke 4K 60 frames per second. 60 frames per second. Biar lebih smooth juga kan, maksudnya kadang-kadang takutnya kalau terlalu di boost up juga takutnya nggak gitu stabil kali ya. Iya. Dan makan power banget.
parah banget. Mm-mm. Xbox Series kan Xbox yang terbaru itu kan yang ada 2 versi kan, yang Series S dan Series X. Yeah. Kalau PS5 mereka sainginnya dengan yang untuk compete, mereka bikin yang PS5 yang digital version sama yang full package. PS5 biasa sama PS5 digital Biasa lah, version ya. Oke. Jadi yang Ya. PS5 biasa itu dengan 4K UHD Blu-ray, ada disk drive-nya. Oke. Jadi untuk Xbox Series X itu secara raw power dibanding PS5 itu lebih tinggi. Karena untuk yang PS5 sendiri GPU powernya ya itu 10.3 teraflops, sedangkan Xbox Series X itu 12.15 teraflops. Bedanya nggak jauh, cuma ya ada dari segi harga dengan GPU powernya berarti pasti lebih worth it Xbox Series X dong. Tim Xbox dengan all the harga way. yang sama ya. Iya, dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama nih kita ngomongin itu benar dengan harga Iya. yang sama. Tapi itu akan pengaruh di mana ya? Kan dia ada selisih kurang lebih almost 2 teraflops gitu kan. Untuk orang-orang yang suka main akan lebih efeknya pasti kelihatannya itu di mana sih kan? Pasti pas gamingnya, karena ini pengaruh ke FPS-nya, ke frame rate-nya. Kalau misalnya oke, berarti sama kayak lu kalau lihat PC, pasti ada kalau misalnya kalian perhatiin frames per second-nya itu semakin bagus grafis card kalian, pasti itu juga pengaruh ke FPS-nya. Misalnya dengan setting high preset, terus dengan just for example 1440p resolution, 2K resolution, itu ada yang kalau misalnya kayak 1080 mungkin GTX 1080 itu frame rate-nya untuk 1440p paling kurang lebih untuk high intensive gaming begitu ya, high intense graphic gaming begitu, paling 40 frames per second. Kalau menurut gue sih standarnya 60 frames per second itu untuk gaming, kayak shooting apa-apa itu udah bare minimumnya 60 frames per second. Karena pasti kerasa banget lag antara screen-nya dengan gerakan lu, itu pengaruh juga dari sana. Berarti buat orang-orang yang suka main yang mungkin yang kayak tadi kita ngomongin tentang open world games, terus kayak grafik-grafiknya yang detailsnya itu mereka akan bisa lebih notice lah ya, mereka akan merasa ya mainnya akan lebih enak karena si Xbox Series X ini dia punya teraflopsnya lebih tinggi dibandingkan si PS. Tetapi menurut gua kalau misalnya kita compare ya, gua nggak tahu ya kalau di luar ya, maksudnya kan kalau kan memang udah dari dulu fokusnya di Xbox Series X nih. Tapi apakah menurut gua sih pasarnya Indo mungkin lebih banyak PS5 ya? Gua nggak tahu ya. Orang kayaknya lebih banyak pakai PlayStation. Karena dari segi availability juga PS lebih banyak di Indo daripada Xbox. Kalau lu cari nih Xbox ya di Indo, biasanya carinya di third party store. Jadi maksudnya itu orang-orang yang emang beli dari luar jual di Indo. Banyakan begitu setahu gua. Kalau PS5 kan enggak. PS4 kan enggak. PS4 kan seharusnya ada Sony official store juga kan? Iya, ada Sony yang udah ada di Indonesia, jadi Sony untuk Indonesianya sendiri. Oke. Mungkin itu juga kali yang menjadi pengaruh. Iya, itu jadi pengaruh juga. Xbox-nya kan nggak ada di sini juga. Iya, dan sebenarnya yang membandingkan PS4 dengan Xbox One dulu itu karena kenapa PS4 lebih banyak yang leaning towards PS4 gitu ya? Karena exclusive titles. Karena PS4 dari Sony sendiri itu titlesnya lebih banyak yang nggak tersedia di tempat lain. Tapi menurut gua Xbox sekarang udah mulai keep up lah. Bisa keep up. Untuk ini yang bisa menyesuaikan lah ya. Oke. Semuanya bisa up to 8K ya? Iya, semua bisa. Ya? Enggak sih. Mereka untuk 8K itu cuma bisa untuk yang PS5 sama Xbox Series X. Xbox Series S itu cuma bisa target ke 2K, 1440p. 1440p ya. Oke, terus juga dia
Apalagi untuk nih bisa kita highlight. kenapa gue masih leaning towards Xbox juga ya. Untuk para pendengar, kenapa gue masih mempromosikan Xbox banget juga, itu karena satu, backward compatibility. Karena untuk pengguna Xbox, like for me, gue ada 4 controller yang udah beberapa udah rusak gara-gara banting controller main FIFA ya. Yang tanpa disadari kayak stop, Iya. rusak. Nah, controller itu masih bisa dipakai di Xbox Series X maupun Series S. Jadi even for the aksesoris, controller itself? iya, untuk aksesoris okay. yang udah, Menarik. jadi bukan cuma dari sisi backward compatibility yang kayak untuk game gitu ya, aksesoris pun untuk Xbox One punya aksesoris bisa dipakai di Series X dan Series S. Oh, oke. Ya itu yang makanya juga jadi lu juga bisa ngerasa nostalgia juga lah ya gitu kan. Saya kan karena controllernya pun kan sekarang udah berevolusi, udah beda. Kalau orang yang lebih suka mungkin pakai controller aksesoris yang dulu, mereka udah bisa pakai nanti kalau misalnya mereka udah beli si Series X ini. Berarti itu same for Series X dan Series S ya berarti ya? Iya. Kan tetap bisa pakai semua. Jadi di satu sisi juga kita bisa, untuk para pengguna, apalagi yang PC gamers atau Xbox One players gitu ya, itu bisa ngehemat duit juga dengan adanya controller yang ada gitu ya. Pasti ada minimum satu controller lah. Pasti minimum ada satu controller. Satu controller itu kalau misalnya lu upgrade ke Xbox Series X maupun S, akhirnya dapat jadi total ada 2 controller, bisa main lebih seru juga, bisa main sama teman atau sama keluarga. Itu sih. Sedangkan kalau untuk PS dia karena nggak support si backward compatibility ini, jadi mau nggak mau ya udah lu harus kasarnya lo harus beli lah gitu. Kalau misalnya lu kurang lo harus beli sesuai dengan yang terbaru ini. Ya sih itu menjadi key point. Kalau lu sendiri pasti lo akan pilih X kan? Kalau gua sih bakal pilih X atau S sih. Kalau for me personally, dari segi on papernya, gue bakal lebih pilih X atau S daripada PS5. Gue rasa usersnya PS5 yang biasa dari pakai PlayStation mungkin akan lebih gampang nih untuk pindah. Oh kayak gue beli Xbox di tahun ini gitu. Gue juga baca-baca melihat yang si backward compatibility ini semakin kayak realize kayaknya mulai nggak convenient nih gitu. Gue harus beli barang baru terus gitu kan, gamenya gitu kan, gamenya tuh mahal banget kan. Gue atau mungkin gamenya Xbox itu lebih murah kali ya? Apa enggak sih, kurang lebih, pasti kurang lebih masih sama ya. Berarti kan anggapannya untuk game taruhlah sama gitu. Tapi kan enaknya ya lu bisa mainin game yang udah jadul anggapannya di Xbox yang pertama kali. Sedangkan ini lu mau nggak mau harus beli lagi gitu. Lu nggak bisa pakai kaset ataupun game digital yang udah pernah lu beli sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi memang gue sendiri pun kalau lihat dari PlayStation ini memang kayak semakin lama-lama semakin gak worth it ya. Mungkin apa gue harus pindah ke Xbox gitu. Yes. Dan tapi ini juga bagus sih. Tapi ini bagus sih, maksud gue seenggaknya kalau dari sini kan bisa kelihatan ya lu kan lebih into Xbox dan lu bisa give much detail information untuk orang-orang nih either yang penyuka Xbox atau penyuka PS untuk kayak instead of di luar dari branding ya, di luar dari ketersediaan barang di sini, sebenarnya Xbox lebih menarik. Mungkin yang nonton bisa dan dengerin podcast ini bisa coba di-consider ya. Enggak lah. Tapi basically it all comes down lagi ke preference, ke ekosistem yang emang kita udah terbiasa. Kalau misalnya emang udah terbiasa dengan PS punya sistem atau gimana, ya udah stick to PS. There's no problem. Karena emang PS5 on paper juga udah bagus banget. Ini next gen game console benar-benar semua sekarang full SSD. Sekarang dengan HDMI 2.1 dengan 3.5 GHz CPU. Ini semua udah oke banget. Jadi dari segi power, performance itu there's no going the wrong way lah. Jadi either PS5 or Xbox Series X, Xbox Series S itu nggak salah. Cuma
basically lagi balik ke ekosistem. Karena for me Sistem ya. pakai Xbox ya, itu enaknya mereka update terus. Jadi setiap berapa lama mereka update interface. Jadi kita nggak rasa bosan dengan menu, dengan interface UI-nya dari Xbox. Sedangkan kalau kita lihat PS4, UI-nya selalu sama. Basically cuma kotak gitu doang. Ya, Ini barusan Xbox benar. update lagi. Jadi dengan store-nya beda, apa-apanya udah kelihatan lebih modern. Mereka continuous update. Itu dari sisi, kalau menurut gua, balik lagi, this is my opinion, Xbox lebih perhatiin usernya. For me, mereka lebih perhatiin user. Jadi untuk dari segi appearance, dari segi backward compatibility, emang Xbox juara deh. Juara. Iya. Kalau Tapi tuh gue setuju sih kalau untuk dibilang dia kayak bisa dibilang setia sama usersnya supaya usersnya dari dulu pakai itu bisa betah terus gitu kan. Karena itu memang yang terjadi gue rasa ya. Karena gue juga punya lingkungan gue kan kebanyakan pakai mainnya pakai PlayStation gitu kan. Jarang banget yang pakai Xbox, salah satunya mungkin cuma lo doang gitu kan. Tetapi berbeda banget gitu loh ketika gue bisa tahu lah gitu saat misalnya lo PlayStation nih, oke, mungkin ada orang suka PlayStation PS1, PS2, PS3 mungkin mereka nggak suka, mereka nggak akan beli itu jadinya. Jadi mereka udah mulai nggak loyal dengan produk yang mereka udah dari dulu pakai gitu loh. Jadi mereka ada kemungkinan untuk kayak oke, gue mending nggak usah pakai dulu gitu loh. Gue lihat dulu nih, kalau gue oke, harga oke, gue baru beli gitu loh. Dan itu juga yang menjadi menurut gue sih lebih pengaruh juga sih, tetapi balik lagi mungkin kayak lu bilang jadi juga untuk secara spesifikasi segala macam mungkin orang mikir oh oke lah gue cukup kok untuk main ini gitu kan, it's enough lah untuk gue main gitu. Jadi gue nggak, kalau menselidiki sampai ke dalamnya mungkin nggak terlalu ini banget, nggak terlalu dipentingin banget, tetapi untuk secara cukup apa enggak ya udah gue main-main aja lah gitu. Karena mungkin lebih kayak gitu kali ya. Nah, ini it brings up an interesting question juga ya. Apakah dengan rilisnya Nvidia RTX 30 series dan next gen game console begini, PC masih relevan gak sih? Gaming PC itu masih relevan gak sih? Karena menurut gua sih dari segi harga ya, kita lihat dari segi harga dulu nih. Karena basically kita pasti pertama lihat harga. Lu bisa beli Xbox Series X dengan harga RTX 3070. A single graphics card, you can buy an Xbox Series One X. Game. Ya, lu bisa dapetin satu gaming console, yang satu package, yang lu tinggal pakai, betul sebenarnya. Kalau itu si RTX 3070 itu is just a graphic card, and then lu mesti butuh kayak supporting atau another parts lagi untuk bisa bikin itu membantu lu gitu kan. Lu bisa pakai itu tapi lu butuh parts lain gitu kan. Ada PC-nya, ada monitor, ada CPU, ada power supply, ada RAM, ada SSD, ada hard disk. Holy crap. Lu mau spend berapa duit? Kayak for me tapi beda lah ya. Karena kita nggak bisa bandingkan misalnya orang-orang kadang kan main PC gaming itu professionally. Kayak ada orang yang emang mainnya Fortnite atau gimana yang lebih nyaman pakai keyboard and mouse, atau yang lebih kayak LOL atau Dota yang emang intense gaming itu memerlukan processing power yang lebih tinggi juga. Tapi juga di satu sisi for the gamers yang cuma main FIFA, main NBA gitu-gitu, gue rasa gaming console udah cukup lah. Udah cukup. Dan mungkin ini untuk kita mungkin membayangkan biar lebih fair ya. Maksudnya kan kalau kita ngomong tadi kan butuh monitor, CPU segala macam kan itu kayak gak fair karena lu anggapannya lu harus beli baru nih. Let's say kita ngomong gue udah punya semuanya nih, monitor, PC segala macam. Gue hanya butuh gue punya duit
sama-sama $499. Hmm. Gue mendingan gue beli graphic card, gue ganti, gue bagusin nih PC gue yang sekarang udah ada, gue upgrade, atau mendingan gue beli satu gaming console yang dimana ini anggapannya tambahan hiburan aja gitu. Biasanya kan main berarti kan just your PC gitu loh, PC gaming. Dan sekarang dari gue mendingan upgrade atau mendingan gue beli satu gaming console untuk menambah hiburan gue nih, menambah opsi gue untuk main games gitu kan. Nah, kalau dari lu sendiri itu dari depends posisi lagi. itu kayak gimana? Itu depends lagi karena kita harus lihat dari sisi misalnya for example kalau misalnya gue udah ada PC, udah ada build up PC 5 tahun yang lalu gue bikin CPU-nya Intel Core i5 atau i7 yang gue nggak tahu spesifikasinya 5 tahun lalu gimana. Tapi kalau misalnya lu mau ganti ke RTX yang sekarang, misalnya lu dari GTX 1080 atau gimana, dengan CPU power yang gue punya sekarang itu nggak bakal bisa. Kayak there's no point in upgrading ke RTX kalau misalnya gue punya CPU juga tergolong lama, udah lebih dari 3 tahun yang lalu. Oke. Kalau misalnya CPU lu udah selama itu dan lu mau upgrade graphics card ke RTX, percuma. Harus upgrade juga CPU, harus upgrade juga power supply, harus upgrade juga motherboard, harus upgrade juga sebenarnya kayak storage supaya lebih semuanya itu lebih complementary. Beda cerita kalau misalnya you just build up a PC like a year or 2 years ago. Sebenarnya juga actually gue rada kasihan sama orang-orang yang baru beli yang RTX 2080 sih, karena perbedaannya juga lumayan. Kayak anggapannya lu bisanya nunggu untuk ini keluar dan ini aja udah cukup lah gitu kan, dengan harga yang lebih murah juga ya. Jadi kalau misalnya lu udah build up PC, misalnya graphics card lu ya tergolong bukan yang kayak sekelas RTX 2080 lah ya. Mungkin di bawahnya kayak GTX 1080 Ti atau GTX 1080. Nah itu bisa banget upgrade ke RTX. Gua malah lebih rekomen untuk upgrade ke RTX daripada beli gaming console. Karena lu udah invest that much money on a PC, you just need to upgrade the power supply, you just need to upgrade the graphics card. Udah selesai. Basically you're done with your system. Dan ini sangat improvement yang jauh banget, nggak ada CPU bottleneck, nggak ada apa-apa. Jadi dari segi performa itu udah paling mantap. Tapi it all comes down lagi CPU lu udah berapa lama. Betul depends. Kalau gue sih mendingan lagi. Kalau gue sih memang karena nggak gitu into gaming PC, jadi kalau gue pasti prefer, makanya gue mendingan emil gaming console karena gue emang lebih ke main console sih dari dulu. Jadi ya kayak kepentingan atau prioritasnya juga di mana. Misalnya kalau lu emang prioritas untuk gaming, why not go for gaming console? Ya, dan kayak maksudnya untuk sekarang lu bisa dapat produk yang anggapannya udah up to date banget, udah canggih banget, dan mereka bisa kasih dan provide it with kayak much cheaper price kan. Kayak lu beda dengan urusan kayak dulu ketika nggak gitu banyak barang yang canggih, and then they sell kayak yang paling up to date, yang paling canggihnya ini, dan mereka bisa charge higher price gitu kan. Tapi kalau memang lu lebih mau untuk hal-hal lain juga instead of gaming, kayak misalnya untuk ngedit, untuk untuk content creators lah ya, nggak cuman game doang. Misalnya mereka harus ngedit foto, video, memang sebetulnya upgrade PC itu yang kayak mungkin lebih ke long term investment lah ya. Maksud gue itu kan bukan cuman lo pakai 1-2 tahun kan lo upgrade gitu kan, lo pasti upgrade untuk bisa available bisa 2-3 tahun. Sedangkan biasanya kalau gaming konsol kan ya depends lagi sih, balik lagi sih, memang lo mungkin lebih bagusnya kalau udah tahu untuk apa di luar dari gaming saja, mendingan langsung upgrade ke PC ya berarti ya. Udah oke. Basically itu untuk recapnya ya itulah ya, kita sih for both of us kita bakal lebih lean
towards gaming console rather than PC. Tapi kalau misalnya orang udah punya PC, udah ada build PC like baru bikin 1 atau 2 tahun lalu, mau upgrade graphics card, gue rasa go ahead. This is a really good time to upgrade right now. Karena ini performance-nya, dari segi performance udah benar-benar generation leap. Like Jensen said, this is a generation leap. Gue ngomong Jensen itu maksudnya si itu ya, Nvidia CEO ya, Jensen. CEO-nya. It's a generation leap. Jadi kalau misalnya untuk gamers yang baru mulai atau gamers yang udah biasa dengan gaming console, udah gaming console aja, stick to gaming console. Powernya semua udah cukup banget. Bener. Dan untuk yang anggapannya kalian udah lebih suka, udah punya PC-nya lah, anggapnya kalau misalnya gaming console mungkin lebih opsi untuk tambahan aja. Tapi kalau memang lu mau upgrade, memang udah bisa upgrade semuanya dan gak ada masalah nih tentang harga, tentang yang biasanya mostly sebenarnya dengan harga sih. Mungkin orang lebih fase dengan harga ya sekarang ya. Jadi just go, mungkin, dan itu juga all in one package, kalau bisa buat edit segala macam, mungkin bisa upgrade ke. Karena most people udah sedia antara monitor atau enggak TV udah ada, dan itu udah cukup. Menurut gue udah cukup banget. Okay, that's basically it. That's a wrap. Jadi untuk next episode kita di hari Rabu, kita bakal ngomong. Perlu kita kasih tahu sekarang nggak ya? Mau kita kasih tahu sekarang nggak ya? Keywordsnya adalah kemarin kita ada bahas ini, kayak ada ngomongin sedikit lah sepenggal pas di pembahasan tentang ya Apple event kemarin yang about ya kurang lebih kayak gitulah. Itu kita pernah info juga di video sebelumnya. Mostly sih ini lebih hal general sih, dan gue rasa pasti mungkin bisa relatable juga lah sama kita ya. Sebenarnya sih gitu untuk sih, topik yang berikutnya, untuk yang TNT itu, untuk Wednesday kita bakal rilisnya bukan LTAT, kita bakal rilis TNT podcast. Jadi kita bakal ngomong lebih general, topik-topik yang gak necessarily konsen penuh ke teknologi. Jadi kita bisa ngomong tentang fotografi, videography, tentang social media. Okay, never mind. Intinya gitu ya. Jadi di hari Rabu kita bakal ngomong tentang yang lebih general lah ya. Okay. That's it. Thank you so much guys for listening to this podcast. And then for nanti kalau untuk TNT kita kan udah ada ininya juga topicsnya. Tapi nanti kalau kalian ada topics tentang LTNT untuk episode berikutnya, bisa tetap drop ide dan topiknya ke kolom komentar di bawah, atau bisa drop ke DM Instagram kita yang ada di kolom description juga di bawah. Yes, that's basically it. That's a wrap. Thank you so much. Thank you.